Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari kelas SK4A dengan nomor NIM 090111 282126 Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat sehingga kebutuhan manusia juga meningkat. Salah satu dari perkembangan teknologi tersebut yang digunakan di seluruh penjuru dunia adalah internet. Internet ialah sebuah jaringan yang melakukan komunikasi data menghubungkan orang dengan orang lain agar saling terhubung tanpa adanya batas waktu dan tempat. Internet sangat membantu aktivitas manusia seperti berkomunikasi antar sesama, peluang untuk membuka usaha, membantu pekerjaan, dan masih banyak lainnya. Dalam menggunakan internet atau hasil perkembangan teknologi, terdapat etika yang harus kita taati yang bernama cyberetik. Cyberetik ialah aturan dan etika dalam menggunakan internet atau teknologi. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negeri yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup di dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan penyataan internet identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seorang untuk bertindak etis seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Adapun contoh-contoh dari cyberetik sebagai berikut. Satu, interaksi interaksi seperti dengan manusia pada umumnya, karena kita berinteraksi dengan manusia seperti di dunia nyata. Dua, gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadi kesinggungan. Tiga, jangan memberikan info yang belum valid. Empat, perhatikan kata-kata yang ditulis. Empat, lima, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Enam, berhati-hati ketika memberikan data-data privasi. Tujuh, jangan memberi hal-hal pribadi. Hanya kita saja yang boleh tahu. 8, hindari perselisihan. 9, hati-hati ketika menggunakan huruf kapital atau kata kapital karena penggunaan tersebut bisa berarti berteriak. 10, memberi maaf ketika melakukan kesalahan. Selain itu, ada netiquette yang diterapkan oleh IETF, The Internet Engineering Task Force. IETF merupakan sebuah komunitas masyarakat yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang berhubungan dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet di skala internasional. IETF menerapkan aturan umum yaitu satu, saat kita berada di internet, kita semua adalah manusia seperti di dunia nyata. Dua, mengikuti aturan yang ada pada kehidupan sehari-hari ketika Anda online. Tiga, ingat tempat di mana Anda berada ketika sedang online. Empat, saat sedang online, hormatilah orang sedang berinteraksi dengan kalian persis di dunia nyata saat kalian berinteraksi dengan orang dengan bertatap muka ataupun melalui suara dengan telepon. Tata cara etika dan peraturan yang disepakati bersama tetap ditaati. Macam-macam etika cyber. Menurut Profesor Robert Solomon, etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi. Satu, etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika. Dua, etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Etika moral dan norma kehidupan. Lawrence Kohlberg mencatat 6 orientasi tahap perkembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika. Satu, orientasi pada hukum, ajaran, kekuatan fisik, dan material. Dua, orientasi hedonitas, hubungan antar sesama manusia. Tiga, orientasi konformitas. Keempat, orientasi pada otoritase. Kelima, orientasi moralitas prinsip suara hakim individual, komprehensif, dan universal. Pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Beberapa faktor yang berpengaruh tindakan tidak etis dalam sebuah perusahaan antara lain: satu, kebutuhan individu; dua, tidak ada pedoman; tiga, perilaku dan kebiasaan individu; empat, lingkungan tidak etis; lima, perilaku atasan. Selain digunakan untuk mempermudah pekerjaan seorang, internet juga digunakan oleh oknum yang tidak memiliki tanggung jawab yang sering disebut
cybercrime. Contoh-contohnya ialah sebagai berikut. Banyaknya orang-orang yang membuat dan membagikan berita palsu, penipuan oleh toko online, menyamar menjadi beberapa pihak tertentu untuk mendapat keuntungan dari korban demi kepentingan sendiri. Hacking atau perantasan, cyber harassment atau stalking, perlakuan pelecehan yang terjadi di media sosial ditargetkan pada perempuan. Hal ini disebabkan oleh penyebaran konten pornografi dan komentar yang tidak sopan. Pencemaran nama baik karena menjelek-jelekan seorang dalam media sosial, menyebarkan privasi seorang, lebih parah lagi terjadinya kasus bullying yang tidak hanya terdapat di dunia nyata, tapi dapat juga terjadi di media sosial. Kasus cyberbullying sangat sering terjadi di media sosial di mana seorang melakukan komentar atas suatu hal yang dapat menjatuhkan mental orang lain yang dapat mengakibatkan korban mengalami frustasi, rasa sedih, kecewaan, dan depresi yang dapat memicu bunuh diri. Jenis-jenis cybercrime. Satu, pencurian data. Biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia milik tersebut. Dua, cyberterorisme. Cyberteroris merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia. Tiga, hacking. Tindakan bahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. 4. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, aturan tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Menyatakan bahwa satu, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses dan atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. Dua, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem orang lain dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Tiga, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengaman. Lebih lanjut, sanksi yang melanggar ketentuan pasal 30 UU ITE diatur di dalam pasal 46 UU ITE berupa 1. Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta. Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Berikut merupakan kasus-kasus hacking yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Perentasan situs BPJS Kesehatan. Pada bulan Mei 2021, website Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, yakni bpjskesehatan.go.id, diduga telah direntas. Hal ini menyebabkan data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online. Forum oleh akun bernama Codes. Dataset berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji dijual seharga 0,15 Bitcoin atau setara 84,4 juta. Sebagai antisipasi mencegah penyebaran data yang lebih luas, Kominfo kemudian mengajukan pemutusan akses terhadap tautan atau untuk mengunduh data pribadi tersebut dan memblokir forum. Kebocoran data asuransi BRI Life. Kasus hacking di Indonesia dengan insiden kebocoran data juga pernah dialami oleh perusahaan asuransi BRI Life. Pada Juli 2021, sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual secara online seharga 7.000 US dollar atau sekitar 101,6 juta. Hal ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter
Under the Bridge yang mengklaim bahwa hacker telah mengambil 250 GB data BRI Live yang di dalamnya termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan 463.000 dokumen lainnya. Data tersebut berupa foto KTP, rekening, nomor pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Diduga kebocoran data terjadi karena adanya celah keamanan dalam sistem elektronik BRI Live yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Serangan di website Sekretariat Kabinet RI. Di waktu yang sama, website milik Sekretariat Kabinet RI yakni setkap.go.id terkena serangan di Face. Di Face, website ini memungkinkan hacker untuk mengubah tampilan situs target sasarannya. Diduga perentasan ini dilakukan untuk keuntungan ekonomi, yakni menjual script backdoor dari website korbannya kepada pihak yang menginginkan. Serangan DOS terhadap situs DPR RI. Website resmi DPR RI, dpr.go.id pada 8 Oktober 2020 lalu sempat error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan an error occurred while processing your request. Setelah ditelusuri, serangan tersebut dikategorikan sebagai DDoS, yaitu tindakan membanjiri lalu lintas pada satu server atau sistem secara terus-menerus sehingga server tidak mampu mengatur traffic dan DOM. Bocoran data e-hack Kemenkes. Pada Juli 2021, aplikasi elektronik Hiller e-hack buatan Kemenkes RI juga ikut menjadi korban kasus serangan cyber akibat ulah para hacker. Aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan yang menjadi syarat masyarakat bepergian ini mengakibatkan 1,3 juta data masyarakat Indonesia bocor. Selain bocornya data pengguna e-hack, kasus ini mengakibatkan data tes COVID-19 penumpang, data rumah sakit, hingga data staf e-hack juga ikut terungkap. Diduga serangan ini terjadi akibat kurangnya protokol keamanan ke aplikasi yang memandai dan penggunaan database Elasticsearch yang dianggap kurang aman untuk menyimpan data. Tiket.com dan Citylink diserang hacker. Pada Oktober 2016, kelompok hacker remaja berhasil berantas situs jual beli tiket online. Tiket.com di server Citylink tak tanggung-tanggung kerugian yang dialami Tiket.com sebesar 4,1 miliar, sedangkan Citylink sejumlah 2 miliar. Kasus ini terungkap setelah Tiket.com melaporkan pembobolan situsnya ke Barreskrim Polri pada 11 November 2016. Menurut penyelidikan, aksi hacker sebenarnya bukanlah hal yang canggih. Namun sayangnya situs-situs tersebut di waktu tersebut kurang memiliki tingkat keamanan yang cukup. Data pengguna Tokopedia bocor ke dark web. Korban kasus serangan hacker di Indonesia selanjutnya dialami oleh perusahaan e-commerce buatan anak bangsa, Tokopedia. Pada awal Mei 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data terhadap 91 juta akun penggunanya dan 7 juta akun merchant. Data yang berisi nama lengkap, nama akun, email, toko online, tanggal lahir, nomor HP, tanggal mendaftar, serta beberapa data yang terenskripsi berbentuk khas ini diperjualbelikan di dark web seharga 5.000 US dollar atau seharga 70 juta. Tokopedia kemudian memeriksa kasus ini dan menyarankan penggunanya untuk rutin mengganti password akun. Pembobolan database Polri. Polri juga pernah menjadi serangan hacker. Di November 2021, hacker dengan nama akun .son 1x666 mengklaim telah berantas database milik Polri melalui akunnya. Dalam cuitannya ada 28.000 informasi login dan data pribadi yang dicuri. Selain itu, ada 3 link berisi sampel data yang diduga berasal dari database Polri berisi informasi nama, tempat tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat, golongan darah, dan satuan kerja, suku, alamat email, pangkat, hingga pelanggaran anggota. Perantasan channel YouTube BNPB. Bukan hanya menyerang website, akun channel YouTube juga menjadi sasaran ulah hacker tak bertanggung jawab. Salah satu korbannya channel YouTube resmi milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada Desember 2021, channel YouTube dengan nama BNPB Indonesia berubah menjadi nama Ethereum 2.0
Tak sampai di situ, ulah jahil hacker tersebut dengan menggunakan akun YouTube tersebut untuk melakukan live streaming berjudul Ethereum CEO Ethereum Breakout Ethereum News Ethereum 2.0 Release Date. Situs Telkomsel diserang hacker. Perusahaan operator seluler Telkomsel juga turut jadi korban kasus hacker. Pada April 2011, website resmi Telkomsel berubah tampilan dengan menampilkan protes terhadap tarif internet yang mahal. Menurut penyelidikan, perentasan ini diduga terjadi akibat adanya celah keamanan pada web hosting yang telah dieksplorasi oleh kelompok peretas. Opsi lain, username dan password untuk mengakses web hosting jatuh ke tangan peretas. Menangani hal ini, pihak Telkomsel memastikan perentasan sama sekali tidak mengancam keamanan data penggunanya, karena data terletak di server yang berbeda yang dilapisi sistem keamanan berlapis. Layanan panggilan telepon dan SMS juga sama sekali tidak terganggu akibat kasus peretasan ini. Berikut ini beberapa kriteria website yang menjadi incaran hacker untuk direntas. Website pemerintah, website toko online, website dengan celah keamanan, adanya kesalahan pada kode pada website. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.